Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erlangga Dewa Sakti dan rekan saya. Saya Ardian Adam Alfarisi. Saya Fahri Alfiansa. Pada kesempatan kali ini, di sini kami akan mempresentasikan mengenai tugas besar mata kuliah teori bahasa dan automata. Next. Untuk tugas besar kali ini, di sini kita diminta untuk membuat sebuah parser sederhana untuk memeriksa kevalidan dari sebuah kalimat berbahasa Indonesia. Struktur kalimatnya yang ingin kita validasi yaitu SPOK, yaitu subjek predikat objek keterangan, atau subjek predikat keterangan, atau subjek predikat objek, atau yang terakhir subjek predikat. Kemudian untuk tugas yang ingin kami kerjakan di sini kita akan membuat sebuah token recognizer, kemudian vignette automatanya, dan sebuah parser menggunakan Fusion Automata dan CFG-nya, yaitu context free grammar-nya. Next. Jadi ini merupakan sebuah vignette automata untuk masalah validasi subjek predikat. Bisa dilihat subjek yang diterima yaitu Anda, kami, kita, mereka, saya. Kemudian predikatnya yaitu makan, masak, minum, minta, merebus. Dan jika kita lihat vignette automata ini, di sini dari Q0 sampai Q6 itu merupakan proses validasi untuk subjek. Kemudian dari Q7 sampai Q15 yang mana vignette state-nya ada di 15 itu merupakan vignette automata untuk proses validasi predikatnya. Next. Berikut ini rekan saya akan menjelaskan mengenai vignette automata selanjutnya. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan vignette automata SPO, yaitu subjek predikat objek. Untuk subjek dan predikatnya sama, yaitu yaitu ini ya, sama kayak yang tadi dijelaskan oleh rekan saya Erlangga. Jadi Anda sampai saya dan makan sampai merebus ini sama. Lalu di sini ada objek yang diterima yaitu air, apel, keju, roti, sayur. Nah, di sini yaitu vignette automatanya, yaitu di sini untuk yang subjek sama di sini proses validasinya dimulai dari Q0 sampai Q6, yaitu ini ada kalau semua kita ngecek Anda berarti lewat sini, dan nanti langsung proses validasi subjeknya yaitu eh, proses validasi predikatnya dilanjutkan ke predikatnya, yaitu ada dimulai dari Q7 sampai Q15 untuk memvalidasi predikat mulai dari makan sampai merebus. Nah, lalu dilanjut di sini ke proses validasi objeknya, yaitu mulai dari not Q16 sampai Q21, yaitu mulai dari objek air, lalu bisa diterima mulai dari air dan sayur sesuai dengan inputan nanti. Lalu di sini selanjutnya yaitu ada vignette automata untuk SPK, yaitu SP-nya sama tadi, subjek yang dapat diterima dan predikat yang diterima sama, bisa dibaca ya ini. Lalu untuk keterangannya yaitu di sini ada yang dapat diterima itu asin, banyak, basi, enak, dan kemarin. Lalu di sini untuk yang subjek dimulai dari Q0 sampai Q6 proses validasinya sama. Lalu untuk setelah pengecekan subjek yaitu di sini ada proses validasi predikat dimulai dari Q7 sampai Q15. Lalu dilanjut ke proses validasi keterangan yaitu dimulai dari Q22 sampai Q29. Ini sampai ini untuk proses validasi keterangan yang dapat diterima itu yaitu mulai dari asin sampai kemarin, seperti itu. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Rekan saya ini akan menjelaskan yang SPOK. Silakan, Fari. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan untuk vignette automata SPOK, di mana subjek, predikat, objek, dan keterangannya sama seperti sebelumnya, yaitu ada Anda, kami, sampai dengan kemarin.
di mana untuk finite automata ini lumayan banyak karena menggabungkan dari keempat SPOK, di mana key 0 start state-nya sampai dengan key 6 merupakan subjek yang diterima. Kemudian dari key 7 sampai dengan key 15 merupakan predikat yang diterima seperti makan, masak, dan lain-lain. Kemudian dari key 16 sampai dengan key 22 merupakan untuk memvalidasi objek yang diterima. Dan yang terakhir dari key 22 sampai dengan key 29 untuk memvalidasi keterangan sampai dengan kemarin. Selanjutnya untuk CFG akan diterangkan oleh rekan saya. Baik, di sini ini merupakan CFG yang telah kami buat, yang mana CFG yang kami buat ini terdiri dari 4 state, yaitu Q0, Q1, Q2, dan Q3. Untuk yang pertama, di sini kita akan melakukan proses push crash, kemudian kita akan push S, yaitu di sini sebagai subjeknya. Nanti kemudian di kedua ini akan terjadi proses looping, melakukan validasi berdasarkan program yang kami buat. Di sini nanti S itu sebagai subjek, kemudian ketika push S ini, dia akan mengecek mana yang dia memiliki state S. Nanti ini akan masuk ke subjek, kemudian untuk predikatnya, nanti akan dicek apakah dia ada state P untuk predikatnya, kemudian nanti ada O yaitu untuk state objek, kemudian K yaitu state keterangan. Yang nanti di akhirnya, jika semua sudah berhasil mengosongkan stack-nya dan sisa tinggal crash, maka nanti akan masuk ke dalam Q3 atau finish state-nya. Kemudian di sini kami akan mencoba menjelaskan untuk program token recognizer dan parser yang telah kami buat. Oke, baik. Di sini ini adalah program yang kami buat, yaitu pertama di sini saya akan menjelaskan untuk fungsi cek subjeknya. Di sini cek subjeknya yaitu untuk yang dapat diterima itu kata-katanya ada saya, kami, kita, mereka, dan Anda. Jadi fungsi ini menerima input string tersebut ini dan menggunakan automata berbasis state ya, dengan beberapa state yang berubah sesuai karakter yang ditemui dalam stringnya. Lalu di sini mungkin kita coba yang di sini ada saya. Saya itu di sini berarti kan dimulai dari 0 ini, yang S berarti ke 1. Itu di sini ada A berarti lanjut ke 2, ke Y ini, terus Y-nya lanjut ke 3, A di sini. Nah, terus dia ke state 4, yaitu untuk 4 itu adalah final state-nya dan dia akan return true. Nah, terus di sini terdapat fungsi cek predikatnya, yaitu dapat menerima yang string yang dapat diterima itu yaitu makan, minum, masak, minta, merebus. Di sini sama pengecekannya sama menggunakan automata berbasis state semuanya. Lalu mungkin kini kita coba makan. Di sini M ke 1 kita menemukan A di sini, lalu ke state kedua kita K ini, lalu ke 5 yaitu ada A, dan ke 9 dia N yaitu 13 adalah final state-nya. Nah, di sini selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini untuk fungsi cek objeknya yaitu menerima string objek seperti apel, keju, roti, sayur, dan air. Di mana ini jika state-nya 0, dilakukan pengecekan apabila huruf pertama atau inputan pertama yaitu A, yaitu untuk apel dan air, kemudian K untuk keju, R untuk roti, dan S untuk sayur. Misalnya inputannya apel, yaitu mulai dari A, lalu state 1
state 1 dan P, lalu ke state 2, E, lalu ke state 3, L, lalu ke state 10. Di mana state 10 merupakan final state. Kemudian untuk cek keterangan, menerima keterangan asin, kemarin, basi, enak, dan banyak. Di mana ini untuk state 0 dilakukan pengecekan apabila huruf pertama yaitu A untuk asin, K untuk kemarin, B untuk basi, dan B untuk basi dan banyak, dan E untuk enak. Misalnya untuk A state 1, kemudian masuk state 1, lalu if S, lalu menuju ke state 5, jika I ke state 9, scroll 9, dan untuk N lalu ke state 15, di mana 15 merupakan final state. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai parser yang telah kami buat, yaitu pada fungsi cek kalimat. Untuk fungsi cek kalimat ini, dia menerima 4 buah parameter, yang mana X-nya ini yaitu subjek, Y-nya predikat, Z-nya objek, terus A-nya keterangan. Nah, kalau kita lihat di sini stack yang pertama kita isi yaitu S, pada S yaitu crash. Kemudian kita akan append yaitu S ke dalam stacknya. Jadi ketika stacknya ini di looping tidak sama dengan crash, maka akan terjadi proses looping, yang mana nanti di looping ini itu dicek apakah top stacknya itu S. Jika S, berarti nanti akan dilakukan pengecekan apakah ini merupakan subjek yang valid. Jika tidak, maka nanti ceknya false. Kemudian nanti untuk top sama dengan P, yaitu predikat, akan dilakukan proses pengecekan apakah predikat yang dimasukkan itu valid atau tidak. Nah, kemudian ke bawah lagi tolong, Mas. Kemudian untuk top O, yaitu akan dicek apakah objek ini tuh merupakan objek yang valid atau tidak. Kemudian nanti untuk yang terakhir yaitu kondisi elif top sama dengan K, yaitu apakah dicek di stack jika ada K itu merupakan sebuah keterangan yang valid. Nah, nanti di sini kan ada top W, X, Y, dan Z. Jadi untuk top W ini dia akan mengecek apakah weight yang kita masukkan itu merupakan string dari subjek. Jadi ketika stacknya W kecil, apakah subjek yang kita cari itu ada. Nah, nanti akan dicek untuk X-nya ini untuk membaca ya, atau meread, sama kayak W tadi. Kalau W itu untuk meread dari subjeknya, apakah ini W ini merupakan subjek yang valid. Kalau X ini proses untuk ngeread apakah ketika state-nya X itu merupakan predikat yang baik. Untuk Y kecil juga dicek apakah Y kecil ini itu merupakan sebuah objek yang objek yang baik. Kemudian kemudian untuk Y ini tadi objek, W itu subjek, predikat, Y-nya objek, kemudian Z-nya keterangan. Maaf, jadi Z-nya itu keterangan ya, untuk mengecek apakah Z-nya itu merupakan keterangan yang benar atau tidak. Nah, kemudian nanti akan di looping terus hingga terakhir ini akan terjadi proses untuk melakukan pop crash-nya, kemudian akan dilakukan print. Jika misal dia sampai ke finish state, maka nanti akan print valid. Kemudian kalau tidak sampai finish state, maka dia akan print invalid. Kemudian untuk testing program ini akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik. Di sini saya akan mencoba running. Yaitu di sini kami akan mencoba
kata-kata berikut. Yang pertama, sebentar. Nah, di sini kita coba inputkan subjek untuk subjek saya. Lalu predikatnya kita coba makan. Nah, di sini akan valid karena dia sesuai dengan string yang di set di codingan kita yang dapat diterima, yaitu ada tadi dijelaskan ya. Nah, lalu di sini selanjutnya kita cek yang SPO-nya, yaitu kita coba kami merebus air. Nah, di sini valid. Nah, terus di sini ada SPOK-nya. Kita coba mereka masak sayur kemarin. Nah, di sini akan valid juga. Nah, di sini kan tadi kita cek yang SPO, kita sekarang coba cek yang SPK. Untuk yang SPK di sini kita coba lagi, ini mungkin kita coba kata lain ya. Nah, di sini coba kami minta valid. Lalu yang ini kita coba yang SPK, yaitu mereka minum kemarin. Nah, valid. Lalu yang terakhir yaitu SPOK, kita coba kata lain. Anda makan keju asin. Nah, ini valid juga. Nah, mungkin sekian presentasi tugas kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.